Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la qala wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman pendamping desa, pendamping lokal, dan Bapak Kasih BMD yang kami hormati, marilah Indonesia. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Saatnya bagi kaum muda panggilan tugas mulia, sisihkan lengan baju untuk nusa, berkarya bagi tanah air tercinta, mengolah sawah, hutan-hutan, merawat sumber daya kehidupan, satukan tekad, gelorakan semangat, membangun bangsa yang memudah pergaulan. Musyawarah menjadi panduan Pak Khuluk pada pagi hari ini, dan teman-teman dari pendamping lapang desa PLD se-Utara Brantas ini sama dengan apa artiannya, pokoknya Utara Brantas hafal. Ya, saya di Kabu ya, saya tahu mulai dari demografi, mulai dari apa ya, karakter manusia dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pak Kiai Suparman selaku Sokibul Bed yang saya hormati, Pak Camat yang paling cerdas, sregep, cerdas, familiar. Saya bangga bersahabat dengan beliau. Sekarang Camat Kapuh yang saya hormati, Pak Aziz ini yang selalu mendampingi beliau, rekan-rekan tenaga ahli PNU. Bagi 4 hari kita juga menginap di sini. Acara-acara yang lain termasuk PKB juga di sini. Aku yang ngomong PKB, kalau tokoh fraksi PKB. Dan apa yang disampaikan Pak Camat itu betul. Jadi memang kita harus bersatu padu, satu napas. Bukan saatnya lagi kita sesama teman ini saling berkompetisi, bersaing, tapi kita harus berkolaborasi. Kalian berkompetisi di dalam arti saling menjegal, saling mendistorsi dengan berbagai macam kepentingan individu. Tapi kalian saatnya harus berkolaborasi, saling mengisi, saling menguatkan dalam rangka mensukseskan tugas-tugas kalian sebagai pendamping profesional desa maupun pendamping lokal desa. Itu saja pesan saya. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang diberikan. Apapun alasannya, saya merasa bagian dari kalian yang tak terpisahkan. Maka taruhannya adalah taruhan moral bagi saya untuk terus mendampingi kalian, untuk terus membackup kalian secara politik tentunya di pemerintahan Kabupaten Jombang, khususnya di DPRD Kabupaten Jombang. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus tadi diminta untuk membuka in-service training IST para pendamping lokal desa se-Utara Brantas dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan IST pada hari ini nantinya akan menjadikan kalian pendamping-pendamping desa dan pendamping lokal desa yang tangguh, pendamping desa dan pendamping lokal desa yang berdaya guna, yang muaranya adalah manfaat masyarakat untuk kemajuan desa dan kemajuan bangsa Indonesia. Al-Fatihah.
Dengan ini IST BD PLD se-Utara Brantas saya nyatakan dibuka. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudhhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'ala darajat wa tuballighuna. Materi pertama nanti akan bergantian. Pada intinya adalah kaitannya dengan SDGs desa. Jadi mungkin tadi malam sudah download Mas Hendrik keluar tambuatan ya? Belas, gak kena belas. Keluar. Sampean download-e nggo endi? Sing nggo omah kidul ta omah. Kuatire kok nang kemasan. Nggih. Untuk materi yang pertama ini akan disampaikan oleh sahabat Bapak Mukhlis. Iya. Pak Khuluk apa Pak Mukhlis ini? Pak Khuluk dulu. Oke. Ya, ada hal-hal penting yang akan disampaikan oleh Pak Khuluk terkait yang pertama adalah yang terkini, yang kekinian terkait dengan pendampingan desa yang harus diselesaikan dalam beberapa hari maupun dalam beberapa minggu ke depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Numpang sebentar. Selagi Pak Khuluk menyiapkan beberapa materi terkait progres perencanaan yang kemarin teman-teman dikasih form dan sampai hari ini belum 50% yang mengembalikan form itu dengan isiannya. Nek balekno form itu gampang, nek sak isine wis rada angel koyo iki. Sehingga sampai hari ini, padahal ini sudah hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan form itu disebar, tapi ketika kembali juga belum mencapai, tidak sesuai dengan ekspektasi bahasane. Basa mandurane dari Pak Pasyon. Sedikit informasi terkait BPK ya. Kebetulan kemarin kita rakor di Kabupaten Jombang bersama DPMD dan Kasih PMD serta PIC yang mengampu penyaluran BLTDD. Ada beberapa hal yang kemarin kita sepakati dan kita sampaikan ke teman-teman atau ke peserta rakor pada waktu itu. Ada 8 permintaan yang harus dicukupi oleh desa dan semuanya harus diupload di Bitly yang sudah disebar. Teman-teman PLD sudah tahu. Sudah ya. Musian sudah disampaikan berarti hasilnya. Kudu Sudah memberikan arahan yang terkini, yang paling didahulukan ini. Kemarin dari DPM kecamatan-kecamatan sudah bergerak, Musian langsung, kemudian Jombang, kemudian Bandar Kedunggul. Saya lihat langsung mengumpulkan sekdes-sekdesnya. Mudah-mudahan kecamatan-kecamatan yang lain juga memberikan pemahaman yang kuat terhadap teman-teman PLD sehingga kemudian data ini bisa terselesaikan. Besok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman, saya berdiri ya. Karena kalau duduk itu ada yang ganjel gitu loh, nggak enak. Iya. Wis suwe Mas, pangan kok ro. Wis suwe gak berdiri. Katanya wis rada lemah ya Mas. Mulai. Teman-teman sekalian, nggak terasa sudah jam 11. Berarti kalau mengikuti alur jam 11
12.12 sekitar jam 3 lah selesai. Iya tadi kan sudah dihabiskan di depan tadi acaranya, ada seremonial kan, mulai dari Pak Camat, Pak Dewan, ya, acara seremonial terus kita molor juga, ya. Jadi ya teman-teman harap bersabar sampai tuntas nanti ya. Kan tidak ada acara lain toh hari ini. Iya, jadi sudah 100 semua di RP-nya? Belum. Ada yang belum? Nah, hari ini difulkan supaya 100. Ya. Saya lebih. Ya, terima kasih. Rencana kemarin Mr. Bagas dan Mr. penetapan itu dijadikan satu. Apa Pak Mujib? Di sana Pak Mujib. Itu alasan kedua itu. Kedua. Yang pertama ya jus tadi. Ya, gimana Mbak? Tahapannya gimana? Yang Mbak Titik pahami? Tahapannya pasti sebelum tanggal 30 itu penetapan Pak, karena Desa Karangrejo itu desa yang disiplin Pak, yang dicontohkan. Jadi sebelum ditetapkan pemerintah. Sudah. Kalau rancangan RKP desanya itu sudah dianggap benar oleh kepala desa, tahapan selanjutnya kepala desa. Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita lanjutkan ya acara IST hari ini. Tadi sudah panjang lebar sampaikan Pak Huluk soal perencanaan desa. Salah satu tujuannya, mungkin tujuan utamanya untuk melakukan pendataan melalui SDGs. Terus ini yang ini mana desa mana tadi ya? Ploso ya? Ploso ya lumayan. Mungkin nol ini memang tidak ada. Ini ada yang 99 sana. Ini untuk yang di sini melihat capaian output dan skor dari desa dari Tunggal Kecamatan Ploso. Saya mengambil goals yang kelima, yaitu keterlibatan perempuan di desa dengan capaian sebesar 49,12%. Saya mengambil indikator yang ke 5.9, yaitu persentase jumlah perempuan yang menghadiri Musdes dan berpartisipasi dalam pembangunan desa minimal 30% dengan capaian 100%, namun di data existing masih 9. Di sini terlihat bahwasanya pada kegiatan Musdes masih sering kita jumpai bahwa desa-desa itu sering terlupakan untuk mengundang kaum perempuan. Jadi perempuan ini jarang sekali dilibatkan dalam kegiatan Musdes maupun musyawarah-musyawarah desa yang seharusnya itu melibatkan perempuan dalam pembangunan desa. BPJS Kesehatan. Untuk BPJS Kesehatan di Dadi Tunggal capaiannya 41,66%, sedangkan desa Dadi Tunggal itu masih banyak warga yang belum mempunyai BPJS. Desa tersebut yang difasilitasi oleh pemerintah desa, yang mungkin dari teman-teman PLD bisa memfasilitasi atau mendampingi pemerintah desa terkait pengajuan. Ada kunjungan Pak Menteri dari Menko PMK ke Desa Losari. Di situ ada sesi tanya jawab masalah stunting maupun program KIS, dan ternyata salah satu dari Desa Rajagung itu ada ibu yang baru melahirkan dan ditanya, Bu, kemarin dengan melahirkan itu bayar apa mboten? Dan dijawab bayar. Akhirnya apa? Ada singgungan dengan kepala desa. Loh, kok iso lahiran itu nggak bayar pakai KIS kan gitu. Akhirnya apa? Diredam sama Pak Menko. Untuk Kecamatan Ploso, tidak tahu kecamatan yang lain, itu sudah menjalankan pendataan di bulan ini ke seluruh desa. Saya mewakili kelompok 2 yang rotuk ibu. Jadi mungkin permasalahan
Yang pertama terkait di indikator niku yang desa sehat dan sejahtera. Saya mengambil titik di sini pelayanan kesehatan. Saya contohkan ini desa Klinten ya. Di desa Klinten ini kan capaiannya 13,1% atau data excitingnya niku 300. Itu dengan data yang kuat sehingga besok alasan gak ono anggaran atau gak menganggarkan gak iso. Bidan ngomong gak menuntut pun dia harus punya real kegiatan yang sekiranya itu bisa dianggarkan melalui APBDes. Dasarnya tadi itu kepada hasil rekomendasi program di SDGs gitu. Nek sing grup 1 grup itu podo karo nang tengah iki. Perempuan. Mas Andi, artinya hak masyarakat untuk memperoleh jaminan sosial jaminan bisa mesti katanya kartu Indonesia Sehat itu juga bisa sudah menganggarkan pendataan SDGs, tapi sampai sekarang apa yang harus dilakukan ya. Nah, yang pertama setelah desa itu duduk bareng dengan teman-teman kemudian melihat datanya ya, itu kemudian dibandingkan dengan dengan kemampuan dananya desa yang dianggarkan untuk pemutakhiran data, maka tidak harus seperti tahun 2021 ya. Jadi begini teman-teman, data SDGs itu yang punya desa. Kalau Kementerian Desa kemudian memfasilitasi dengan dashboard SDGs itu cuma menyiapkan alatnya saja, ya mempermudah. Tapi yang punya itu desa, ya, yang punya itu desa. Maka kewajiban pemutakhiran juga desa, tanpa harus disurati oleh kabupaten atau pihak lain. Regulasinya mana jelas di Permendes 21, pemutakhiran itu minimal 6 bulan. Ya, kalau desa tanya mana regulasinya Permendes 21, di situ pasal berapa itu ya? Itu ada pemilik data itu desa, digunakan oleh desa, pemutakhiran datanya oleh desa, minimal 6 bulan. Nah, dana yang tersedia itu disesuaikan. Kalau memang teman-teman saya banyak sampling ya buka. Kuesioner desa saja ada yang banyak yang tidak sesuai. Misalnya saya buka Jagung buka Perak Desa Sumberagung, itu nama kepala desanya salah ya. Ya, ada kan? Nah, itulah fungsi teman-teman update tahun ini. Jadi kalau dananya hanya cukup misalnya ya untuk membiayai inputting 2023 menurut informasi ya itu masih dikaji di Kemenkumham. Jadi menunggu. Tetapi teman-teman untuk mengawal teman RKP tahun 2023 kalau kita memperhatikan Inpres apa namanya? Ya Inpres ya. Inpres nomor 4 kan ya. Itu ya BLT tetap untuk kemiskinan ekstrim ya. Kemudian kegiatan-kegiatan swakelola yang ada PKTD tetap, ketahanan pangan tetap, pemulihan ekonomi tetap, COVID-nya juga tetap. Masih ada, kan begini ya, sekarang hijau, belum tentu akhir tahun nanti atau awal tahun. Nah, makanya tetap menurut saya gini, itu tetap menjadi prioritas. Kita kan yang penting ada rumahnya dulu. Tentang berapa rupiahnya itu kan nanti bisa nunggu pagu yang pagunya jelas sudah muncul gitu loh ya, definitifnya muncul. Sekarang ya indikatif aja dulu, nggak apa-apa berapa, yang penting rumahnya ada minimal ya. Itu tadi kegiatan-kegiatan yang seperti tahun lalu minimal ada itu. Tapi infonya itu BLT-nya tidak sampai seperti tahun ini 40% dah. Minimal maksimal kalau nggak salah 25%.
Tapi ini bocoran ya. Maksimal, iya. Terus hanya untuk menangani kemiskinan ekstrim, bukan dampak COVID. Kemiskinan ekstrim. Ya, itu afirmasi yang diperjuangkan oleh Kementerian Desa. Jadi Desa Mandiri itu pertama bisa menganggarkan untuk DD bisa digunakan untuk pembangunan kantor desa, garing balai desa ya. Terus kemudian BOP Pemdes 3%. Ya, BOP Pemdes itu, tapi usulannya dulu dari Asosiasi Kepala Desa itu BOP Kepala Desa. Iya, BOP Kepala Desa, tapi kemudian ada afirmasi menjadi itu masih belum final ya, informasinya itu masih bocoran-bocoran. Ya, semoga di akhir bulan ini Permendes yang mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa sudah bisa keluar. Saya kira itu teman-teman, terima kasih atas partisipasinya, semangatnya luar biasa. Saya titip ya, teman-teman nanti karena punya grup bisa merumuskan atau rundingan bulan depan temanya apa untuk IST PLD ya. Tapi jangan yang sudah pernah dikasihkan ya, nanti percuma lah. Sudah pernah mengulang. Kalau penguatan saya kira bisa secara mandiri ya. Secara mandiri. Oke, terima kasih teman-teman. Sekali lagi sengaja memang IST ini dikelompokkan hanya sesuai levelnya karena supaya teman-teman bisa plong ya. Bisa plong. Artinya plong itu begini, kalau rakor kemudian di situ ada PD, ada PLD, kan ya gak penak ya. Ya, mungkin ada minder, mungkin gak penak mau tapi kalau di sini kan ya boleh-boleh saja ngerasani PD ya, monggo gak apa-apa, ngerasani TA ya gak apa-apa. Gak apa-apa, tapi kita begini, dasarnya kenapa sih kok kita kemudian mengambil IST PLD? Satu, PLD tahun ini itu menyongsong sertifikasi ya. PLD dikuatkan ini supaya segera bisa mengisi PD-PD yang kurang. Tapi karena sudah pengalaman menjadi PLD yang dalam tanda kutip gak diramut PD nih, maka kalau jadi PD ya jangan begitu. Ramutin PLD nih ya. Ojo balas dendam. Oh iya, PLD-nya orang gede ya. Oke, itu ya. Makanya kemudian ada ini. Semoga kita bisa lancar sampai Desember sehingga masih ada 6 atau 4 materi lagi yang teman-teman bisa kita penuhi untuk dikuatkan. Amin. Ya, itu ya. Kalau menurut saya sih materi-materi yang terkait dengan proyek perubahan ya, itu penting. Proyek perubahan yang saya jelaskan di depan tadi. Ya, citra diri, kemudian SDGs ya, pembangunan desa berbasis SDGs, kemudian yang ketiga itu partisipasi masyarakat terhadap pembangunan, yang keempat itu adalah desa inklusi dan akuntabilitas sosial ya, yang kelima itu BUMDes dan BUMDesma. Dan ini ya, materi itu nanti yang akan diterima oleh teman-teman, insya Allah kalau lancar ya di akhir tahun itu ada pelatihan PDPLD berhotel ya, itu berhotel ya. Pelatihnya kalau dari Jombang saya, Pak Mukhlis dan Mas Aziz, kemarin sudah TOT ke Jakarta. Ke Jakarta gantian ya. Pak Pri, Mas Gun dan Pak Mujib itu di Jombang ya. Merawat bidan. Kapan ke Klite? Semangatnya ya, nanti kalau pulang
Pesen saya nggak usah tolak-tolak kalau ada truk ya. Soal tulisan-tulisan tadi ya. Itu kan hanya rezeki saya kemarin itu ya. Tak bocori, sing seji ya, sing terakhir ya. Papa pulang, mama basah. Udah, oke, terima kasih. Mohon maaf atas kengelanturan ini. Tapi nggak ngelantur ini ngantuk ya, nggak ngelantur ya. Oke, terima kasih teman-teman. Mari kita akhiri kegiatan kita ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita diskusikan dari awal sampai akhir menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat desa. Tonton terus channel YouTube Suara Desa dari P3MD Kabupaten Jombang. Like, subscribe, and comment.